Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni Ronaldi dari Universitas Islam Negeri atau UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan prodi PTIK atau Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada konsep umum jaringan nirkabel. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan konsep umum dari WPAN. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan tentang konsep umum dari WLAN. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang keamanan WLAN. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep umum jaringan nirkabel. Yang pertama itu tentang pengertiannya. Pengertian jaringan nirkabel ini yaitu suatu sistem komunikasi data yang memungkinkan perangkat-perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, printer, atau perangkat IoT untuk saling terhubung dan bertukar informasi tanpa menggunakan kabel fisik. Komunikasi dalam jaringan ini dilakukan melalui sinyal elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, atau sinyal inframerah. Teknologi ini memungkinkan konektivitas jaringan yang fleksibel, terutama dalam lingkungan yang membutuhkan mobilitas tinggi, seperti rumah, sekolah, kantor, tempat umum, hingga kota pintar. Jaringan nirkabel memberikan solusi efisien dalam hal instalasi karena tidak memerlukan penarikan kabel yang bisa mahal dan memakan waktu, terutama dalam area luas atau bangunan bertingkat. Dengan jaringan ini, perangkat dapat terhubung ke internet atau intranet secara langsung melalui titik akses atau jaringan seluler. Seiring dengan perkembangan teknologi, jaringan nirkabel kini tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi infrastruktur utama dalam banyak skenario komunikasi modern. Media transmisi yang digunakan dalam jaringan nirkabel mencakup spektrum, gelombang radio, frekuensi mikro, dan dalam beberapa kasus inframerah. Wi-Fi merupakan salah satu teknologi nirkabel paling umum bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Bluetooth digunakan untuk jarak pendek, sedangkan jaringan seluler 4G atau 5G memanfaatkan frekuensi yang lebih luas dan dapat menjangkau hingga puluhan kilometer. Teknologi jaringan nirkabel terus berkembang dari standar Wi-Fi 4 hingga Wi-Fi 6 dan 6E yang menawarkan kecepatan dan efisiensi lebih tinggi. Meskipun menawarkan banyak keuntungan, jaringan nirkabel juga memiliki tantangan, terutama dalam aspek keamanan dan kestabilan sinyal. Inferensi dan perangkat lain, hambatan fisik seperti tembok, dan jarak dari titik akses dapat memengaruhi kecepatan dan kualitas koneksi. Oleh karena itu, sistem pengamanan seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan manajemen bandwidth sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan kinerja jaringan. Kemudian masuk yang kedua yaitu fungsi jaringan nirkabel. Fungsinya itu pertama menghubungkan berbagai perangkat tanpa media kabel, kemudian memberikan fleksibilitas akses jaringan dari mana saja dalam jangkauan sinyal, kemudian mendukung mobilitas pengguna terutama di lingkungan kerja atau pendidikan, kemudian menjadi solusi alternatif di area yang sulit dijangkau oleh kabel. Kemudian terakhir, memungkinkan integrasi dengan perangkat pintar dan IoT atau Internet of Things. Kemudian yang ketiga, ada jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama ada WPAN atau Wireless Personal Area Network. Ini jaringan nirkabel dengan jangkauan sangat pendek, sekitar 10 meter. Contohnya seperti Bluetooth, Zigbee, dan inframerah. Kemudian ada WLAN atau Wireless Local Area Network. Jaringan yang mencakup area terbatas seperti rumah, sekolah, atau kantor. Umumnya menggunakan Wi-Fi dengan standar IEEE 802.11. Kemudian ada WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Jaringan nirkabel dengan jangkauan satu kota atau wilayah tertentu.
Ini digunakan oleh ISP atau pemerintah kota untuk layanan publik nirkabel. Kemudian yang terakhir ada WWAN atau Wireless Wide Area Network. Jaringan nirkabel berskala luas, mencakup wilayah antar kota atau negara. Ini umumnya berbasis jaringan seluler dan satelit. Dan yang keempat ada komponen utama jaringan nirkabel. Pertama, access point, titik koneksi utama bagi perangkat klien ke jaringan. Kemudian ada router nirkabel menggabungkan fungsi AP dan pengelolaan jaringan internet. Router nirkabel menggabungkan fungsi AP dan pengelolaan jaringan internet. Kemudian ada wireless adapter, perangkat yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan nirkabel. Kemudian ada repeater atau range extender, memperluas jangkauan sinyal WiFi. Kemudian ada controller, digunakan untuk mengelola banyak access point dalam jaringan besar, biasanya di perusahaan atau di kampus. Kemudian kita masuk ke kelebihan jaringan nirkabel. Yang pertama itu mobilitas tinggi. Pengguna dapat mengakses jaringan dari lokasi manapun selama masih dalam jangkauan. Kemudian ada instalasi cepat dan mudah, tidak memerlukan pemasangan kabel yang kompleks. Kemudian ada fleksibilitas dan efisiensi ruang. Ini cocok untuk lingkungan dengan desain dinamis atau berpindah-pindah. Kemudian ada skalabilitas yang tinggi. Kemudian kita masuk yang keenam, tentang kekurangan jaringan nirkabel. Pertama itu rentan terhadap gangguan sinyal, misalnya dari peralatan elektronik lain, dinding beton, atau jarak jauh dari AP. Keamanan lebih rendah dibanding kabel. Sinyal bisa disadap sehingga perlu sistem enkripsi dan autentikasi. Kemudian ada kecepatan relatif lebih rendah. Kemudian ada konsumsi daya lebih tinggi. Perangkat nirkabel, terutama router dan repeater, membutuhkan suplai listrik konstan. Baik, selanjutnya itu tentang penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Pertama, pengertian dari perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras atau hardware dalam jaringan nirkabel yaitu komponen fisik yang memungkinkan terbentuknya koneksi dan komunikasi antar perangkat tanpa menggunakan media kabel. Perangkat-perangkat ini menangani proses transmisi, penerimaan, penguatan, dan pengelolaan sinyal nirkabel yang ditransmisikan melalui gelombang elektromagnetik, terutama gelombang radio. Dengan menggunakan perangkat keras jaringan nirkabel, pengguna dapat menikmati koneksi internet atau jaringan lokal secara fleksibel di berbagai tempat, baik dalam ruangan tertutup maupun area terbuka. Perangkat keras dalam jaringan nirkabel memiliki berbagai bentuk dan fungsi, mulai dari menghubungkan perangkat ke internet, memperluas jangkauan sinyal, hingga mengatur lalu lintas data agar koneksi tetap stabil. Kualitas dan performa jaringan sangat dipengaruhi oleh pemilihan dan penempatan perangkat keras ini. Oleh karena itu, pemahaman tentang masing-masing komponen sangat penting, terutama bagi teknisi jaringan dan pelajar di bidang teknologi informasi. Kemudian kedua ada jenis-jenis perangkat keras dari jaringan nirkabel. Pertama itu access point atau AP. Access point itu merupakan perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pengguna seperti laptop atau smartphone dengan jaringan lokal nirkabel atau LAN. Access point bekerja dengan menerima sinyal dari router atau switch, lalu memecahkan sinyal tersebut dalam bentuk gelombang radio, sehingga perangkat lain dapat terhubung secara nirkabel. Fungsi utamanya itu menyediakan titik akses nirkabel ke jaringan lokal. Penggunaan secara umum digunakan di sekolah, kantor, kampus, dan area publik yang membutuhkan banyak koneksi WiFi. Dan jenisnya standalone access point, ini berdiri sendiri dan dikonfigurasi manual. Kemudian ada controller based access point, ini dikelola terpusat oleh perangkat kontrol. Kemudian selanjutnya ada router nirkabel.
Router nirkabel menggabungkan beberapa fungsi dalam satu perangkat, mengatur lalu lintas data antara jaringan lokal dan internet, serta menyediakan koneksi Wi-Fi. Router nirkabel merupakan perangkat inti dalam jaringan rumah atau kantor kecil. Kemudian fungsi utamanya mengarahkan paket data antar jaringan dan menyediakan konektivitas Wi-Fi. Kemudian fitur tambahnya itu firewall, server, NAT, kontrol akses pengguna. Kemudian perkembangan teknologi. Saat ini sudah banyak router mendukung dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga, modem. Modem ini adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal dengan penyedia layanan internet. Modem mengubah sinyal analog dari penyedia layanan menjadi sinyal digital untuk jaringan internal dan sebaliknya. Fungsi utamanya itu menghubungkan jaringan lokal ke internet. Tipe modem ini ada DSL, kabel, fiber optik, dan modem seluler. Penggunaan secara umumnya itu digunakan di rumah, warnet, dan bisnis kecil, biasanya terhubung ke router. Kemudian selanjutnya ada Wireless Network Interface Card atau NIC. Ini adalah komponen penting yang memungkinkan perangkat seperti komputer, laptop, atau printer terhubung ke jaringan nirkabel. NIC menerima sinyal Wi-Fi dan mengubahnya menjadi data digital yang bisa dibaca oleh sistem operasi. Kemudian fungsi utamanya menyediakan antarmuka koneksi nirkabel untuk perangkat. Kemudian ada jenisnya. Untuk pertama, internal NIC sudah tertanam di perangkat umum pada laptop. Kemudian di eksternalnya dalam bentuk USB, dongle, atau untuk desktop. Kemudian ada repeater atau range extender. Repeater digunakan untuk memperkuat sinyal Wi-Fi di area yang memiliki sinyal lemah, seperti ruangan terpisah atau lantai atas rumah. Perangkat ini menangkap sinyal dari router, memperkuatnya lalu memancarkannya kembali. Fungsinya memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi. Keunggulannya solusi murah untuk mengatasi area blank spot di rumah atau kantor. Penempatan repeater yang tepat sangat penting untuk hasil yang maksimal. Kemudian selanjutnya ada antena nirkabel. Antena adalah komponen yang membantu memperkuat dan mengarahkan sinyal nirkabel. Antena bisa internal atau eksternal, dapat diganti atau disesuaikan posisinya. Kemudian fungsinya meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal. Kemudian ada jenis antena. Pertama itu omnidireksional, memancarkan sinyal ke segala arah. Kemudian direksional, memfokuskan sinyal ke arah tertentu, cocok untuk jangkauan jauh. Kemudian penggunaannya ditemukan pada router access point dan perangkat point to point. Selanjutnya ada integrasi dan pengelolaan perangkat. Untuk jaringan nirkabel yang optimal, diperlukan perencanaan dalam penempatan dan pengelolaan perangkat keras. Misalnya, router dan access point sebaiknya ditempatkan di lokasi tengah dan terbuka agar sinyal menyebar merata. Penggunaan teknologi seperti mesh network juga dapat meningkatkan cakupan dan stabilitas jaringan, di mana beberapa access point atau node bekerja bersama membentuk satu jaringan Wi-Fi. Kemudian manajemen perangkat keras secara terpusat, misalnya dengan wireless LAN controller, juga umum di perusahaan atau di institusi besar. Ini memudahkan konfigurasi massal, monitoring, dan pembaruan perangkat lunak. Baik, selanjutnya kita masuk ke konsep umum WPAN atau Wireless Personal Area Network. Untuk pengertian dari WPAN itu atau Wireless Personal Area Network adalah jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik pribadi dalam jangkauan yang sangat terbatas. Ini umumnya sekitar 1 hingga 10 meter. Jaringan ini berfungsi sebagai solusi konektivitas jarak pendek antar perangkat yang digunakan oleh satu individu, baik untuk keperluan komunikasi, transfer data, maupun pengendalian perangkat secara nirkabel. Karena ruang lingkupnya yang sempit dan tidak memerlukan infrastruktur
jaringan yang kompleks, WPAN termasuk kategori jaringan yang sangat praktis, ringan, dan ekonomis. Tujuan utama dari WPAN yaitu untuk menyediakan cara yang sederhana dan efisien bagi perangkat-perangkat yang ada di sekitar tubuh atau area kerja pengguna untuk dapat berinteraksi satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, WPAN sangat umum digunakan untuk menyambungkan smartphone dengan headset Bluetooth, mentransfer file antara dua laptop atau ponsel, mengendalikan smart TV dengan remote nirkabel, hingga menghubungkan jam tangan pintar atau smartwatch dengan aplikasi kesehatan di perangkat seluler. Kemudian kedua itu teknologi yang digunakan dalam WPAN. Beberapa teknologi nirkabel yang digunakan dalam WPAN dikembangkan dengan pertimbangan utama pada konsumsi daya yang rendah, biaya produksi yang murah, dan kemampuan konektivitas cepat untuk perangkat dengan spesifikasi terbatas. Berikut ini merupakan teknologi yang paling umum digunakan dalam WPAN. Yang pertama itu ada Bluetooth. Bluetooth ini adalah teknologi komunikasi nirkabel standar yang paling populer digunakan dalam WPAN. Teknologi ini memungkinkan dua atau lebih perangkat untuk bertukar data melalui gelombang radio UHF dalam pita frekuensi 2,4 GHz secara langsung, tanpa perantara kabel atau infrastruktur jaringan tambahan. Bluetooth mendukung pengaturan otomatis antar perangkat yang sudah dikenali, serta mampu membentuk jaringan kecil yang disebut Piconet, yang terdiri dari satu perangkat utama atau master dan beberapa perangkat sekunder atau slave. Contoh penggunaannya itu menghubungkan headphone nirkabel ke smartphone, transfer file antar ponsel, koneksi antara keyboard wireless dengan komputer, dan sebagainya. Kemudian kedua ada infrared atau IRDA. Infrared adalah teknologi WPAN yang menggunakan cahaya inframerah untuk mengirimkan data. Komunikasi ini hanya bekerja jika perangkat pengirim dan penerima berada dalam garis pandang langsung, sehingga tidak bisa menembus objek atau tembok. Meskipun teknologi infrared sudah jarang digunakan karena keterbatasannya, masih ada beberapa perangkat elektronik seperti remote TV, AC, dan pemutar media yang mengandalkannya. Kemudian keunggulannya itu bebas dari interferensi elektromagnetik. Kemudian kelemahannya kecepatan data rendah dan membutuhkan posisi yang sejajar antar perangkat. Kemudian ada Zigbee. Zigbee ini adalah protokol komunikasi nirkabel yang dirancang untuk aplikasi yang memerlukan konsumsi daya rendah, biaya rendah, dan kecepatan transfer data sedang, seperti perangkat rumah pintar, sensor lingkungan, dan sistem otomasi industri. Zigbee bekerja di pita frekuensi 2,4 GHz dan mampu membentuk topologi jaringan mesh yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung secara berantai atau berlapis, memperluas jangkauan koneksi. Kemudian ada kelebihannya. Kelebihannya itu stabil dalam jaringan skala kecil sampai menengah, sangat hemat energi, cocok untuk perangkat IoT. Kemudian contohnya sistem lampu otomatis, kontrol suhu ruangan, kamera keamanan rumah. Kemudian selanjutnya ada karakteristik dari WPAN. WPAN memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari jaringan nirkabel, seperti WLAN dan WOMAN. Beberapa karakteristik utama dari WPAN yaitu jangkauan pendek, biasanya tidak lebih dari 10 meter, dan seringkali hanya beberapa meter saja, tergantung teknologi yang digunakan. Kemudian biaya implementasi rendah, tidak memerlukan router, switch, atau perangkat jaringan kompleks. Umumnya hanya membutuhkan perangkat yang sudah mendukung koneksi nirkabel. Selanjutnya ada konsumsi daya rendah. WPAN dirancang agar bisa digunakan oleh perangkat kecil yang menggunakan baterai seperti smartwatch dan sensor. Selanjutnya ada mobilitas tinggi. Cocok digunakan dalam situasi bergerak, seperti saat pengguna beraktivitas dengan headset Bluetooth terhubung ke ponsel.
Kemudian ada bersifat pribadi. Ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi perangkat dalam lingkup individu, bukan kelompok atau organisasi. Kemudian di sini ada keunggulan dan keterbatasan dari WPAN. Keunggulannya yaitu selanjutnya mudah digunakan. Sebagian besar koneksi WPAN dapat dilakukan dengan mudah melalui proses wiring atau koneksi otomatis. Kemudian tanpa infrastruktur, tidak memerlukan perangkat tambahan seperti kabel atau server. Kemudian ada portabilitas tinggi, cocok untuk pengguna yang sering berpindah-pindah tempat. Kemudian ada efisien dalam konsumsi daya. Ini sangat ideal untuk perangkat dengan daya rendah seperti wearable device. Kemudian keterbatasan dari WPAN itu jangkauan terbatas. Koneksi hanya stabil dalam jarak dekat. Melebihi batas tersebut dapat menyebabkan gangguan atau putus koneksi. Selanjutnya, kecepatan transfer data rendah. Ini tidak cocok untuk transfer file besar atau streaming berkualitas tinggi. Kemudian interferensi sinyal. Dalam lingkungan dengan banyak perangkat nirkabel, interferensi antar sinyal dapat menurunkan kualitas koneksi. Kemudian ada tingkat keamanan terbatas. Meskipun dilengkapi enkripsi, namun perlindungan pada WPAN belum sekuat jaringan yang lebih besar seperti WLAN atau VPN. Selanjutnya itu ada konsep umum dari WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang pertama itu pengertian dari WLAN. Wireless Local Area Network atau yang lebih dikenal dengan singkatan WLAN adalah jenis jaringan komputer yang memungkinkan perangkat elektronik seperti laptop, smartphone, tablet, printer, dan perangkat IoT untuk saling terhubung dan berkomunikasi secara nirkabel dalam satu area terbatas. Berbeda dengan jaringan LAN tradisional yang memerlukan koneksi kabel fisik seperti kabel Ethernet. LAN menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi untuk mengirimkan data antar perangkat. Keunggulan utama dari WLAN adalah fleksibilitas dan kemudahan dalam akses jaringan, yang membuatnya sangat populer di lingkungan rumah tangga, kantor, kampus, sekolah, kafe, hingga tempat umum lainnya. Dalam WLAN, komunikasi data dilakukan melalui perangkat-perangkat nirkabel yang memiliki kemampuan untuk menangkap sinyal radio yang dipancarkan oleh titik akses atau access point. Titik akses ini biasanya terhubung ke jaringan kabel atau modem internet dan berfungsi sebagai pusat penghubung antara jaringan lokal dan perangkat pengguna. Dengan adanya WLAN, pengguna dapat mengakses layanan jaringan seperti berbagi file, mencetak dokumen secara wireless, hingga menjelajahi internet tanpa harus terikat dengan posisi fisik tertentu seperti yang terjadi pada jaringan kabel. Hal ini tentu sangat mendukung produktivitas dan kenyamanan, terutama dalam era kerja, fleksibilitas, dan mobilitas tinggi seperti saat ini. Kemudian yang kedua itu teknologi yang digunakan dalam WLAN. Teknologi WLAN mengacu pada standar komunikasi nirkabel yang dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers dalam seri 802.11 sejak pertama kali diperkenalkan. Ini telah mengalami perkembangan signifikan dari segi kecepatan, jangkauan, dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Perangkat WLAN umumnya mendukung dua pita frekuensi, yaitu 2,4 GHz yang memiliki jangkauan lebih luas namun lebih mudah terganggu oleh perangkat lain seperti microwave atau Bluetooth, serta 5 GHz yang memiliki kecepatan lebih tinggi namun jangkauan lebih pendek. Kemudian yang ketiga ada mode operasi dari WLAN. WLAN memiliki dua mode operasi utama yang digunakan tergantung pada kebutuhan dan topologi jaringan. Infrastruktur mode. Dalam mode ini, seluruh perangkat yang ingin terhubung ke jaringan harus melalui access point sebagai penghubung pusat. Mode ini merupakan mode yang paling umum digunakan di rumah, perkantoran, dan kampus. Access point mengelola lalu lintas data
mengatur akses jaringan, serta memberikan koneksi ke internet melalui router. Kelebihannya itu lebih stabil, terstruktur, dan memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih baik. Contoh penggunaannya, WiFi di sekolah, kantor, hotel, dan rumah. Kemudian ada ad hoc mode. Pada mode ini, perangkat saling terhubung langsung satu sama lain tanpa perlu melalui access point. Itu artinya setiap perangkat berfungsi sebagai node yang bisa mengirim dan menerima data secara langsung ke perangkat lain. Kemudian ada kelebihan. Itu tidak memerlukan infrastruktur tambahan, dan kurang stabil dan sulit diatur untuk skala besar. Untuk contohnya, berbagi file antara dua laptop secara langsung menggunakan fitur hotspot. Baik, kita masuk pada nomor 4, yaitu keunggulan Wulan. Wulan menawarkan berbagai keuntungan yang membuatnya lebih unggul dibandingkan jaringan kabel dalam banyak situasi. Kemudahan instalasi, tidak memerlukan penarikan kabel jaringan, cukup memasang router atau access point dan perangkat bisa langsung terhubung. Kemudian ada mobilitas pengguna. Pengguna dapat tetap terhubung ke jaringan sambil berpindah tempat. Sangat cocok untuk lingkungan kerja atau belajar yang fleksibel. Kemudian ada fleksibel dan scalable. Itu mudah menambahkan perangkat baru tanpa harus memodifikasi. Kemudian biaya lebih hemat. Kemudian selanjutnya konektivitas berbasis lokasi. Ini cocok digunakan di tempat umum seperti bandara, pusat perbelanjaan, kafe, dan perpustakaan. Dan selanjutnya ada tantangan dari keterbatasan Wulan. Meskipun memiliki berbagai keunggulan, Wulan juga menghadapi tantangan dan keterbatasan tertentu yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama, interferensi sinyal. Perangkat lain yang menggunakan gelombang radio seperti microwave dan perangkat Bluetooth dapat mengganggu kualitas sinyal Wulan, terutama pada pita 2,4 GHz. Keamanan jaringan, karena data ditransmisikan secara terbuka melalui udara, Wulan lebih rentan terhadap penyadapan dan akses tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan protokol keamanan seperti WPA2 dan WPA3 SSH tersembunyi. Dan ada kualitas sinyal menurun di area luas. Dalam lingkungan bangunan besar atau bertingkat, sinyal Wi-Fi dapat melemah karena hambatan fisik seperti dinding, beton, dan logam. Kemudian ada kapasitas terbatas. Jika terlalu banyak perangkat yang terhubung ke satu access point, performa jaringan dapat menurun secara drastis karena adanya antrian data dan bentrokan sinyal. Selanjutnya itu keamanan dari Wulan atau Wireless Local Area Network. Terdapat ancaman keamanan dari Wulan. Jaringan Wulan yang menggunakan sinyal nirkabel sangat mudah diakses oleh siapa saja di sekitarnya. Karena itu, penting untuk memahami ancaman-ancaman yang bisa terjadi jika jaringan tidak diamankan dengan baik. Yang pertama itu ada akses ilegal. Orang yang tidak berhak bisa masuk ke jaringan dan menggunakan internet atau melihat data yang penting di data kita. Kemudian yang kedua ada penyadapan. Orang lain bisa menyadap data yang sedang dikirim, seperti pesan atau informasi pribadi. Kemudian ada ketiga, serangan man in the middle. Penyerang menyisipkan diri di tengah komunikasi dua perangkat dan bisa memantau atau mengubah data kita. Kemudian yang keempat ada serangan DOS atau denial of service. Jaringan sengaja dibuat sibuk atau macet oleh penyerang sehingga pengguna tidak bisa mengakses internet. Kemudian ada metode untuk meningkatkan keamanan dari Wulan. Agar jaringan Wulan aman digunakan, berikut ini beberapa langkah
perlindungan yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu enkripsi jaringan. Gunakan metode enkripsi seperti WPA2 atau WP3 agar data yang dikirim tidak mudah dibaca oleh orang lain. Hindari menggunakan web karena sudah tidak aman. Kemudian kedua, menyembunyikan SSID. Nama jaringan WiFi disembunyikan agar tidak terlihat oleh orang lain yang mencari WiFi. Dan ketiga, menyaring alamat MAC. Hanya perangkat dengan alamat MAC yang tertentu yang diizinkan masuk ke jaringan kita. Kemudian yang keempat, menggunakan password yang kuat dan rutin diganti. Gunakanlah kata sandi yang sulit ditebak dengan gabungan huruf, angka, dan simbol, lalu ganti secara berkala. Dan yang kelima, menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Saat terhubung ke jaringan WiFi publik, gunakan VPN untuk melindungi data dengan enkripsi tambahan. Dan keenam, mengaktifkan firewall dan IDS atau IPS. Firewall membantu memblokir akses dari luar, sementara IDS memantau aktivitas mencurigakan di jaringan. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.